ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Darwanto MA, Ketua STPA LIA Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Nunuk Trihapsari SSM Hum, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang terhormat Bapak Budi Sutrisno MM, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan. Yang terhormat Ibu Hilaria Dewi Hapsari SSM Hum, Wakil Ketua 3 Bidang Akademik. Yang terhormat Ibu Sri Endah Setiarini SSM PD, Ketua P3M STP Alia Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Imelda Kusmastuti SSMA, Kaprodi S1 Sastra Inggris. Yang terhormat Ibu Ismiati SSM Hum, Kaprodi D3 Bahasa Inggris. Yang terhormat Bapak Nugraha Kristianta SPDM Hum, Kepala Bidang Marketing dan Humas. Yang terhormat Bapak Ibu dosen STP Alia Yogyakarta dan juga rekan-rekan mahasiswa STP Alia Yogyakarta yang tercinta dan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini secara online. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, utamanya di hari Jumat yang penuh barokah ini. Pertemuan kita kali ini diberi judul Mid Semester Reflection yang juga akan dilanjutkan dengan halal bihalal. Sebelum acara kita mulai, maka akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, akan kita buka bersama-sama nanti dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan sambutan Ketua STP Alia Yogyakarta. Kemudian acara inti yaitu diskusi Mid Semester Reflection yang akan dipimpin oleh Ibu Imelda Kusmastuti SSMA dan Ibu Ismiati SSM Hum. Berikutnya adalah informasi-informasi dan pengumuman, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal dan door prize, dan kemudian penutup. Memasuki agenda yang pertama yaitu acara pembukaan. Untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, sambutan dari Ketua STP Alia Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Darwanto MA. Kepada yang terhormat Bapak Agus Darwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ririn. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. How many do we have here? Hold on. Quite some, yeah, like 66. I think we are still waiting for the rest to join. Pertama-tama, I would like to extend my gratitude to all teachers, lecturers, and also all employees of STP Alia Yogyakarta have been making time to join this meeting. And also, I thank you very much for all students who have already managed to join also. Pertama tadi sampur aja ya, karena ini ada yang karyawan, ada yang siswa, so I would like to switch Indonesia, English Indonesia. I think that will be wise. Seperti tadi Mbak atau Burin Sotia ya, been switching here and there. Pertama-tama, I would like to extend again, selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun sedikit terlambat ya, tapi tidak ada salahnya kita masih di bulan Syawal. Maaf lahir batin on behalf of Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta, kita semua, saya mewakili, mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam melayani mahasiswa atau dalam interaksi apapun,
terjadi apa ya misunderstanding atau apa, mohon diberikan perintah maaf, dan ke depan tentu akan hal tersebut akan menjadi semacam feedback agar kita menjadi atau interaksi kita menjadi lebih baik. Sebenarnya saya harap dari setiap peserta itu paling tidak profile picture-nya ya yang bersangkutan sehingga saya bisa recall who actually you are. Kalau toh tidak mau keep your camera on, tapi paling tidak profile picture-nya itu kayak siapa Rila Okta. Nah, ini kan kalau tidak lihat mukanya ya sulit nih siapa ya. Sam, for example, kalau tidak ada gambarnya ya. Isma ini nggak ada gambar. Isma yang mana ya? So I recommend ya profile picture-nya dibuat. Nah itu Isma kelihatan sekarang. Syahwinda yang mana coba? Kan banyak mahasiswa kan? Susah saya mengingatnya. Akbar Yoga, how are you doing, brother? So I think it will be best if you show at least your profile picture. Okay, sir. Thank you very So much. that everybody can see actually you are. Hari Bekti yang mana? But again, try to switch your microphone off. Ini ada Pak Edi, ya mungkin yang belum ingat Pak Edi yang mana, ya Pak Edi profilnya, gambar Pak Edi ketika di HH Sky View, HH Ocean View ya. Rara Radri ini yang mana? But intinya ya tadi pertama saya mewakili Sekolah Tinggi Bahasa Asing dan Yogyakarta mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan saya harap dengan adanya midterm evaluation ini ya ada feedback yang positif ya untuk perbaikan ke depan. Kemudian selanjutnya menyikapi kondisi pandemi yang semakin membaik ya, yang kalau tidak salah akan segera menjadi endemi walaupun PPKM masih dilaksanakan. Alhamdulillah, syukurillah perkembangannya secara nasional juga sangat baik. Kalau rekan-rekan cermati di Jogja ini bisa dicermati di sana bahwa setiap hari sudah sekian minggu ini angkanya itu selalu di bawah 5. Artinya kondisi sudah amat sangat baik. Secara nasional juga demikian. Namun demikian kewaspadaan tentu tetap harus kita pegang karena ya walaupun kita sudah ada euforia ya gitu ya, kadang-kadang kita lupa ya, tapi harus tetap kita ingatkan kembali. Rekan-rekan tahu kira-kira 3 hari yang lalu Korea Utara, jauh sih, Korea Utara itu lockdown nasional. Yang kena itu sebenarnya kalau dihitung katanya reportnya hanya 5. Nah itu kena pertama kali, sebelumnya belum pernah kena, jadi di lockdown nasional. Di Shanghai juga demikian, jauh sih, ya semoga tidak sampai sini. Alhamdulillah, syukur semuanya sudah dapat booster ya, vaksin booster ya. Rasa kita lebih siap untuk nanti, sekali lagi, untuk nanti di semester baru kita sudah melaksanakan tatap muka secara penuh, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu apa? Nanti ada catatan dari bidang akademiknya itu. Dari ke depan, tidak lagi study from home, but there'll be tatap muka di kampus. Kenapa harus tatap muka di kampus? Sebenarnya 2 tahun ini saya juga mengevaluasi tingkat kinerja dari mahasiswa gitu dalam satu hal misalnya akuisisi bahasa yang dipelajari itu sendiri. Saya khawatir target di angka sekian ya akhirnya jatuh di angka 50% dari target dari dari kinerja yang kita target, kira-kira begitu. Kenapa? Ya menurut teori pembelajaran bahasa itu ada 2 domain besar.
Ada 2 domain besar agar pembelajaran bahasa itu sukses. Ini menurut Kumaragadi Velu. Nah, ini jangan nulis begitu banyak buku ya. Satu disebutnya intake factors. Jadi faktor-faktor individual itu sendiri itu harus dipenuhi. Salah satunya yang saya highlight saja yaitu environment. Lingkungan yang berbahasa asing seperti yang dipelajari itu wajib ada setiap hari. Nah, saya tidak yakin ketika SFH, study from home, kira-kira begitu ya, itu lingkungannya itu mendukung. Kemudian yang selanjutnya, itu ada disebut exposure. Saya tidak yakin juga bahwa exposure Anda terhadap bahasa asing yang Anda pelajari itu terjaga. Nah, itu 2. Sebenarnya ada banyak yang lain, tapi saya highlight 2 itu. Ya kan? Nah, kemudian yang lain disebutnya intake processes. Ya, kan ada faktor, ada proses. Proses itu harus dipenuhi. Nah, saya yakin jika nanti terjadi di kampus, pembelajaran di kampus, seluruh proses yang disyaratkan dalam pembelajaran bahasa bisa terpenuhi mendekati ideal. Contoh, misalnya monitoring, ya. Kemudian proses noticing. Ada proses restructuring of the input. Maksudnya apa? Ya, dosen itu biasanya menanyakan, kemarin kerja apa, sudah kerjakan belum, mana buktinya, dilihat langsung, kemudian ada interaksi kelas yang live, dan seterusnya. Saya rasa itu akan lebih baik. Jadi, saya highlight, ada intake processes, ada intake factors yang harus dipenuhi ketika seseorang belajar bahasa asing, dan itu hanya bisa mendekati ideal jika dilakukan secara tatap muka. Khusus bahasa. Yang lain saya tidak akan highlight. Mungkin yang lain juga seperti itu, tapi khusus bahasa seperti itu. Anda baca teori siapapun, ya seperti itu. Ya. Hanya kita, ya kan? Aktris itu lupa, kayak Pak Agus ini kan sudah getting older ya, ya kadang-kadang lupa gitu kan, sering lupa gitu. Nah, itu lupa itu sebenarnya bisa diantisipasi, dicegah dengan frekuensi of exposure. Nah, kalau di rumah saya tidak yakin itu terjadi. Kalau di kampus paling tidak kita bisa set up a situation or a condition that kind of forcing you advocating the situation for each of you to practice the language. Di rumah mau praktek sama siapa? Ya mungkin sama suami, istrinya, tetangganya, ya bisa gitu. Tapi lebih akan bisa kalau the process is taking place on campus. So again, I recommend that each class be conducted on campus as of next semester, whether or not it has to be met. No conditions. Oke, itu yang saya mau highlight. Jadi tadi ceritanya, sawalannya sudah sedikit, inputnya yang untuk evaluasi dan kedepannya seperti apa, ya sedikit saja. Tapi kadang-kadang saya kalau bicara sedikit kok ya panjang ya. Untuk itu, saya akhiri saja sambutan awal saya. Nanti mungkin ada diskusi selanjutnya. Saya mau maaf ini sudah ketawa-ketawa Bu Rinsot nih. Wah, Pak Agus ini lama ya kata ini. Ya, Strapopo. Okay, I thank you very much for your attention. Again, I would recommend that please upload your picture as your profile so that everybody can kind of notice who actually you are. Ingat, 2 tahun kita tidak berjumpa. Ada yang belum pernah lihat kampus, saya yakin nih, gitu. Nah, ini saya rasa akan lebih baik. Siapa ini misalnya aku kan pernah dengar namanya Pak Asto. Pak Asto saya ngendi toh, yang mana toh? Kan belum pernah ke kampus. Nah, kan lebih baik kalau Asto di sini itu diperlihatkanlah mukanya yang ganteng itu. Nah, dan yang lain juga, Pak Edi yang mana sih? Pak Edi yang sangat apa ya? Lembah lembut gitu ya. Ini yang mana yang ganteng nih Pak Edi ya, diperlihatkan dan seterusnya. So that
yang belum pernah ke kampus tahu, ini Pak Agus sih mukanya kayak gini ya. Cantiknya Bu Rinsot kelihatan juga di sana misalnya gitu. Bu Hilary juga, wah ternyata biasa gitu. Kan kelihatan. Bu Emi juga, wah Bu Emi ternyata fresh, fresh from the oven loh. Fresh, looks fresh gitu misalnya gitu. Itu kan bagus tuh. Yuk yang lain coba diperlihatkan so that we can kind of recall who actually we are or you are. Thank you very much. I'll give the microphone back to Burin Sotiarina. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Agus. Terima kasih sekali atas sambutannya. Ya. Ini saya tersenyum-senyum juga karena kan hari ini hari Jumat ya Pak, jadi senyum adalah ibadah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu Mid Semester Reflection. Sekaligus nanti akan ada tanya jawab. Akan dipandu oleh Ibu Imelda Kusumastuti SSMA dan juga Ibu Ismiati SSM Home. Kepada Ibu Imelda Kusumastuti SSMA dan Ibu Ismiati SSM Home, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih sekali Bu Ririn Sotia atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, karena ini masih dalam suasana Hari Raya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kepada semua rekan dosen, karyawan, dan mahasiswa yang hadir di sini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi tadi dari hasil diskusi saya dengan Bu Ismi, karena evaluasi hari ini kita buka untuk semuanya, jadi baik dosen maupun mahasiswa, dan waktunya sekitar 30 menit ya Bu Rinsat kalau tidak salah. Jadi nanti mungkin 15 menit untuk evaluasi dengan atau dari dosen, jadi dengan saya nanti masukan dari dosen terutama untuk perkuliahan yang sudah berjalan sampai hari ini. Kemudian nanti 15 menit berikutnya dari mahasiswa nanti dengan Bu Ismiati. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin dari Bapak Ibu dosen dipersilahkan kalau ada yang mau memberikan masukan atau evaluasi untuk perkuliahan sampai berjalan hari ini. Jadi ini sudah lewat beberapa minggu sejak UTS, sudah mendekati akhir semester ya. Jadi kalau seandainya ada masukan yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu dosen, monggo dipersilahkan, bisa resen atau langsung saja unmute. Baik dosen luar biasa maupun dosen tetap. Dari Bu Nani mungkin. Izin, kalau belum ada mungkin saya silakan. No, I will trigger the noise first. Kalau untuk saya, harapan saya ke seluruh mahasiswa di kelas saya, sebenarnya proyek yang saya berikan di kelas saya kan tidak begitu banyak, dan saya harap proyek segera dikerjakan satu persatu. Kalau nanti numpuk di belakang, saya tidak akan pernah selesai. Itu untuk kelas saya. Saya mengerti, mungkin mood-nya juga berbeda ketika kerja di rumah dan di kampus kira-kira begitu ya. Kondisinya memang WFH atau study from home, tetap saja saya minta seluruh proyek segera dikerjakan. Ini akan segera berakhir semesternya sehingga nilai akan segera bisa dikeluarkan. Itu untuk trigger awal saja. Thank you. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi itu tadi untuk yang mengambil mata kuliahnya Pak Agus. Dari Bapak Ibu dosen yang lain, Hilary mungkin yang ingin disampaikan. Sama sih Bu, jadi
Jangan menunda-nunda tugas-tugas sampai akhir. Kalau bisa dikerjakan cepatnya saja. Terus kalau kalian ada yang salah, segera disampaikan saja, baik ke dosen pengampu maupun ke prodi. Itu saja sih, Bu. Thank you. Baik, terima kasih Bu Hilary. Kalau saya kan untuk maksudnya selain dengan mahasiswa, seandainya ada yang perlu disampaikan ke prodi juga monggo dipersilakan Bapak Ibu. Dari Pak Kodir mungkin Pak ada yang ingin disampaikan, atau dari Bu Nani. Sementara saya belum kayaknya itu Bu email, masih baik-baik saja. Masih baik saja, alhamdulillah Ibu. Untuk kelas kami juga baik-baik saja Bu, tidak ada kendala. Baik Pak, ya. Mahasiswa pada nurut. Terima kasih Pak Kodir dan Bu Nani. Dari Bapak Ibu yang lain, Pak Nuk atau Bu Ririn Setia atau Bu Ririn kecil, Bu Hesti. Saya, Bu. Monggo Pak Nuk. Oke. Terima kasih. Ini untuk ya seperti teman-teman yang lain, untuk mahasiswa yang ikut mata kuliah praktek mengajar. Nah, ini agak susah karena praktek mengajar itu dilakukan di rumah. Jadi memang saya selalu menghimbau kalau pas jatahnya, jadi mata kuliah praktek mengajar ada 50-an itu. Nah, setiap kali giliran untuk mengajar itu saya mengharap untuk di kampus. Karena apa? Ya, kita sudah PTMT juga. Kemudian kalau di kampus nanti prakteknya betul-betul bisa lebih mengena gitu loh. Jadi ada gurunya, ada siswanya. Sementara di rumah ya memang ada yang di rumah dan tidak bisa ke kampus. Rasa kebebasan seandainya tidak bisa ke kampus itu silakan mengumpulkan video, tetapi videonya juga video mengajar. Jadi ada gurunya, jadi dia berpraktek sebagai guru, kemudian ada 3 atau 4, mungkin temannya, mungkin keluarganya atau siapa saja itu nanti menjadi siswa. Tetapi ternyata pada gilirannya setiap kali pertemuan itu ada 9 orang yang saya minta untuk mengumpulkan video atau mengajar, tapi hanya 1 atau 2 yang mengumpulkan. Jadi saya minta untuk teman-teman yang tergabung di yang ikut mata kuliah praktek mengajar, tolong segera atau jangan nunda lah seperti teman-teman yang lain tadi. Ya, walaupun misalnya ada kesulitan, silahkan menghubungi dosen, menghubungi saya. Jadi teman-teman yang lain juga kalau memang ada kesulitan, silahkan menghubungi dosen masing-masing. Jadi apa ya, di sini kami sebagai dosen itu juga bertindak sebagai orang tua dan juga sebagai teman. Jadi Japri juga tidak apa-apa menghubungi saya gitu. Itu saja Bu Email, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tadi dari Pak Nuk karena namanya praktek mengajar ya Pak. Jadi lebih afdal kalau memang dilakukan praktek secara tatap muka. Jadi untuk yang bisa datang ke kelas mau diusahakan untuk datang menghadiri PTM. Baik, terima kasih Pak Nuk. Dari Bu Ririn Setia mungkin. Oh ya, terima kasih Bu Emel. Untuk kelas-kelas yang saya ampu ya, so far everything is okay ya. Saya bilang everything runs well as expected, and next week we're going to discuss more on final test preparation ya, especially for the classes. Lalu ada satu kelas lagi yang
di akhir atau di minggu ketiga Mei nanti akan melakukan atau melaksanakan praktek table manner dan hotel tour ya untuk kelas practice English for hotel frontliners. Kemarin juga sudah kita diskusikan, jadi siap-siap. Semoga nanti semua rencana kita, apa yang kita planning, apa yang kita rencanakan untuk kita laksanakan, bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa atas kerjasamanya selama hampir 1 semester full ya. Masih bulan ini masih kita masih ketemu. Ada yang online di Zoom, ada juga yang di kampus. Beberapa juga sudah mulai di kampus, di kelas dual mode di beberapa waktu yang lalu. So, keep up the good work. Kita akan berusaha keras supaya semua hasilnya bisa baik. Terutama nanti untuk mahasiswa, saya harapkan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Thank you. Amin, terima kasih Bu Ririn. Semoga semua yang sudah diancangkan untuk kelasnya berjalan lancar. Terima kasih untuk sharingnya. Masih ada waktu beberapa menit dari Bapak Ibu yang lain. Bu Teti, Bu Emi, Bu Enda, Bu Hesti, Pak Widi, Ras. Ya, monggo Pak Widi silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Sedikit yang ingin saya sampaikan, terutama tentang refleksi perkuliahan yang sudah berjalan. Yang utama ingin saya sampaikan adalah saya mohon maaf kepada mahasiswa di kelas saya. Sewaktu pelaksanaan PTM kemarin, mungkin ada kesan tidak maksimal, karena keterbatasan saya dalam hal pelaksanaan PTM di kelas. Saya berpikir waktu itu saya akan mengajar sebagaimana kalau mengajar offline di kelas. Ternyata saya juga harus mengoperasikan Zoom meeting. Jadi akhirnya saya berpikir waktu itu merasa guilty, kurang perhatian mungkin terhadap kelas yang datang di ruang. Jadi malah sering melihatnya ke monitor di laptop. Jadi untuk itu saya mohon maaf pada yang hadir di kelas waktu itu karena perhatian saya waktu mengajar itu terbagi antara kelas offline dengan laptop. Jadi mohon maaf betul ya untuk yang hadir di kelas waktu itu. Saya berpikir waktu itu ya saya mengajar seperti naturalnya guru atau dosen di kelas. Namun waktu itu ternyata saya juga harus mengoperasikan laptop untuk Zoom meeting. Jadi secara sifat proses belajar mengajar saya di kelas, menurut saya yang sudah lama ini mengajar lama sekali, saya tidak terlalu berhasil mengajar offline kelasnya. Untuk itu, sekali lagi pada mahasiswa saya mohon maaf untuk pelaksanaan PTM terbatas kemarin. Saya kira itu aja yang saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widi. Ya, mungkin ini kendala yang dialami semua ya. Jadi kalau kita menghadapi mahasiswa yang offline dan online pada waktu yang bersamaan, jadi perhatiannya mungkin agak terpecah. Cuma ini tadi ada yang komen Pak Widi ya. Dari Nurfawati katanya malah yang offline jadi nggak grogi karena dosanya juga memperhatikan yang online katanya. Ya kalau begitu makasih. Saya nyatakan kemarin begitu ya. Jadi kalau begitu mau switch ke yang online ya saya bilang coba rekan dari yang teman Zoom di rumah yang mau berikan jawaban lain silahkan, saya bilang gitu. Terus switch lagi ke yang offline di kelas. Bagaimana pendapat Mas Indra atau misalnya Mas Ali dan sebagainya, ya langsung saya tunjuk begitu. Sorry ya kalau ada yang kurang dari pengajaran saya. Makasih. Ya, terima Pak Widi atas sharingnya. Oke. Mungkin saya pikir nanti daripada yang mahasiswa tidak kebagian karena waktunya sudah
hampir 10, sudah 10.50 malahan. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Ibu Ismiati untuk yang sharing dengan mahasiswa. Monggo Bu Ismi. Untuk mohon maaf nanti yang dosen kalau masih ada yang ingin disampaikan ke Prodi, monggo silahkan bisa langsung ke kami di Prodi. Silakan Bu Ismi. Baik, terima kasih banyak Bu Imel. Suara saya terdengar tidak? Halo? Ya, mudah-mudahan terdengar ya. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan keluarga besar STB Alia. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa, dan terima kasih sekali atas partisipasinya pagi ini. Mudah-mudahan ke depannya kondisi akan lebih baik lagi. Baik, mengingat keterbatasan waktu, langsung saja saya persilahkan. Mudah-mudahan ada perwakilan dari rekan-rekan mahasiswa yang berkenan menyampaikan sesuatu mungkin untuk perbaikan ke depannya, baik itu dari segi apapun ya, mungkin dari segi komunikasi atau teknologi atau hal-hal lain yang kiranya dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran ya, utamanya bagi rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan ada perwakilan dari semua angkatan ya. Saya harap di sini yang hadir ada yang dari angkatan 2021, ada yang dari angkatan 2020, dari angkatan 2019 dan kakak senior di atasnya. Baik, saya persilahkan. Saya tidak batasi harus 2021 dulu atau 2020 dulu. Monggo langsung saja. Saya persilahkan rekan-rekan mahasiswa. Apabila ada yang mau disampaikan terkait dengan proses pembelajaran semester ini. Silahkan. Ya, boleh langsung berbicara, unmute, atau boleh raise hand dulu. Saya perkenalkan namanya dulu, atau ya, monggo. Oh, baik, Mas Latif, silahkan. Yes, thank you, ma'am. Oke. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Kali ini mungkin saya akan menyampaikan evaluasi lah. Sebenarnya sih nggak evaluasi sih, apresiasi sih. Terima kasih banyak walaupun ya sampai semester berapa ini 6 gitu. Masih online tapi tetap berjalan dengan lancar gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin saya berharap kedepannya sih lebih itu ke arah fokusnya ke mahasiswa yang udah semester tua kayak semester 6, 7, 8 itu kan udah kayak mikir tugas akhir dan mata kuliah yang menunjang ke situ itu. Mungkin untuk lebih ditingkatkan ke arah intensifnya gitu. Soalnya kalau online itu ya saya sendiri sih ini cenderung melihat review sih, review di video gitu. Kalau secara kalau offline kan mungkin bisa bimbingan termasuk Metopen ya. Metopen kan metode penelitian tuh ya untuk tugas saya sebenarnya yang krusial juga di semester tua itu komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Khususnya saya itu kurang gitu karena online, kebatas online gitu. Mungkin kalau offline bisa lebih intens lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Latif. Baik, jadi saya catat tadi masukannya lebih ke usaha untuk meningkatkan komunikasi ya dosen mahasiswa. Baik, Mas Sam berikutnya, silahkan. Alright, thank you, ma'am. Yeah. First of all, good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce myself first. My full name is Muhammad Akbar Samsudin and I'm from batch 2020. Jadi di sini aku mau sharing ada beberapa poin.
Yang pertama, I will say thank you to all lecturer and staff from STBA. It's really amazing work that you guys did, and I really appreciate it, and I couldn't say thanks enough. And the second point is I want to share, saya mau sedikit saran untuk dalam proses improving our knowledge in providing bahan pembelajaran. Overall, it's really good, awesome job. Thanks to all of the lectures. But sometimes while providing bahan pembelajaran, kadang ada keterlambatan dari entah a connection problem or something like disturbing or probably the problems that lecturers have. Well, we could understand that. Tapi di sini bahan pembelajaran sebisa mungkin agak sedikit lebih cepat, karena kalau semisal ada kendala jaringan seperti itu, terus sementara untuk isi attendance, kadang-kadang kan kita harus menyelesaikan tugas sebelum mengisi attendance, tapi kalau bahannya belum agak terlambat, sementara attendance-nya udah dibatasi minimal sampai beberapa jam ke depan gitu, itu agak sedikit terganggu. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga, untuk I'm not gonna say what subject that this happens, tapi saya rasa pribadi sedikit tidak fair ketika ada beberapa tugas yang harusnya sudah dijatuh deadline di saat atau di jam tertentu, itu kemudian ada beberapa mahasiswa yang terlambat dan dibuka kembali. Menurut saya itu tidak fair, karena kita mahasiswa yang udah we give our time and then do the task like on time, and then some students they just like I don't know what they do at that time, and they forgot to do the task that's been given like almost a week, but they didn't do it. And then the lecturer gives us some tolerance. They give a tolerance to open the like for a second chance to them. I think that's a week. It's enough, and there's no more second chance on that. So I think yeah. I don't know. I want to say that is not fair, and I don't think that we shouldn't reopen the task if the deadline is already fall on the date. And I think that's all from me. I want to say once again, Happy Eid Mubarak to all of the lecturer and staff from STB Alia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. And that's all from me. Thank you. Okay, thank you, Mas Sam. Yeah, right. So there are 3 points from Mas Sam. The first one is more of acknowledgement of the hard work given by the lecturers. The second one is for the time management, for giving the material before the due date of the attendance or assignments. And then the third one is for the what is it? The reopening of the deadlines, for those who couldn't meet the first deadline. Okay, thank you so much, Mas Sam. Now we move on to Mas Andrian, ya. Okay, Mas Andrian. Halo, cek. Iya. Time is yours. Thank you, ma'am. It's me. Iya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Minal aidin wal faizin dulu nih, ma'am, sama dosen, para dosen STB Alia Yogyakarta. Kami dari angkatan 2019 mengucapkan selamat lahir batin ya. Semoga amal dan ibadah kita diterima selama bulan puasa dan masa yang akan datang. Sejujurnya ini perwakilan ya saya, tapi ya sebelumnya ya juga ada kondisi di mana saya sudah ngobrol-ngobrol bersama salah satu atau mungkin beberapa orang dari angkatan saya. Gimana nih guys, gitu, untuk semester ini atau masa pembelajaran yang kemarin sampai sekarang. Gitu. Jadi
yang perlu saya sampaikan itu, saya berterima kasih juga untuk kerja keras dan usahanya untuk para dosen, di mana pada saat sampai sekarang masih bisa beradaptasi dan bisa mengimprove gitu, semakin bagus untuk metode pembelajaran online begitu. Dan mungkin keluhan atau ada yang ingin disampaikan mungkin dari teman-teman dulu sebelum saya pribadi ya Mem ya. Ada sedikit kendala di mana mungkin ada teman-teman yang kurang mengikuti pelajaran dengan baik gitu, atau tingkat partisipasinya juga yang sangat rendah. Tetapi ada juga yang mungkin dikarenakan oleh jaringan gitu. Rata-rata sih jaringan kalau di angkatan saya. Cuman yang lebih ironinya lagi mungkin saya katakan, mohon maaf ini mungkin karena masalah pola hidup. Waduh, kok malah ke pola hidup ya? Ya masuk ke situ karena mungkin kalau online ini kami mandangnya wah online ini apa ya? Kalau misalkan kita kan 2019 sempat offline juga, dan ketika menghadapi offline kami juga beradaptasi, tapi adaptasinya justru ke arah yang tidak baik lah, atau masalah ke tingkat partisipasiannya gitu. Dan selain itu ada yang mempunyai kegiatan lain seperti mengajar atau mengajar privat gitu, karena mungkin karena kondisi keuangan gitu. Dan kalau bagusnya sih saya sangat mengapresiasi sekali gitu, para dosen bisa tetap mengajar dengan sangat baik melalui metode online. Bahkan saya sendiri pun ya dibilang kurang berpartisipasi ya sangat kurang juga Mem, karena mungkin pola hidup saya yang kurang baik, atau mungkin waktu saya masih banyak yang terbuang untuk hal-hal yang di luar pelajaran begitu. Tapi kalau untuk tugas saya tetap mengerjakan, dan juga kalau misalkan attendance ya kan ada Google Classroom begitu. Saya memilih ya Google Classroom ini mungkin sangat ironi, tapi ya memang itu sih keadaannya, karena saya milihnya ya Google Classroom. Saya juga merasa ya bersalah juga sih Mem, karena mungkin ya jarang masuk Zoom, apalagi kemarin itu saya sempat ya ini Andriani kok nggak pernah masuk Zoom saya ya, waduh saya langsung down itu. Iya juga, tapi kalau dari perspektif saya sendiri Mem pribadi, menurut saya dari awal, kalau misalkan Mem kasih saya dua pilihan, pilih offline atau online, saya pasti dengan jelas saya sukanya offline gitu. Tapi kalau suka ya suka offline, tapi kalau misalkan masih online saya tetap mengikuti. Tapi karena ya tetap pilihan saya, jadinya saya tetap menunggu kelas offline diadakan. Tapi karena tadi Mr. Agus sudah memberi informasi bahwa kita akan offline, ya saya sangat mengapresiasi sekali, dan mungkin saya akan mengikuti dengan baik begitu. Dan teman-teman mungkin juga harusnya, karena kita kan harus tegas juga, ya teman-teman juga harus mengikuti kelas offline tersebut. Tidak harus tanpa alasan bahwa saya masih di luar Jogja atau apa ya. Karena kita harusnya offline gitu. Saya suka environment-nya gitu. Termasuk kalau offline ini termasuk apa ya? Saya menganggap bahwa ini tempat sebagai sarana rehabilitasi juga. Saya kan orangnya suka ketemu teman, jadinya kalau ke kampus lebih sip gitu. Jadi ya itu masalahnya Pak. Itu masalah yang saya hadapi, dan teman-teman mungkin ada yang ingin berpendapat juga. Oke Mem, kalau untuk saya itu saja. Untuk para dosen dan teman-teman saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kesalahan saya apapun, dan teman-teman mungkin di sini kita terima dan maafkan ya Mem ya. Oke, itu saja Mem. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andrian ya atas ceritanya. Ya, semoga memang kedepannya kita berusaha yang terbaik ya, baik terutamanya sih untuk mahasiswa ya, kita usahakan memfasilitasi, semoga memang proses pembelajaran itu dapat berjalan
maksimal. Memang mungkin kemarin sistem online yang kita jalankan itu kan karena kondisi memang ya, walaupun demikian mudah-mudahan hal-hal yang mungkin mengurangi motivasi, mengurangi mood itu dapat kita renungkan hari ini, kita jadikan pembelajaran dan tidak menghalangi usaha teman-teman untuk bisa belajar atau menyelesaikan studinya tepat waktu begitu. Jadi harapan kami segala kondisi yang kita lalui kemarin itu tidak menghalangi masa studi, ketepatan Anda menyelesaikan masa studi. Gitu. Baik, tadi saya lihat sudah ada perwakilan dari 2019, 2020 ya, Mas Latif itu 2019 juga ya. Oke, dari angkatan 2021 mungkin boleh dari Prodi S1 atau D3. Monggo, ada yang berkenan menyampaikan sesuatu? Ada dari Iya, Bu. Ahmalia dari Ahmalia di chat, Bu. Oh, sebentar. Oh baik, saya bacakan ya dari Mbak Sawa ini ya, Ahmalia Sawa. Kalau dari saya, di angkatan saya ada beberapa juga yang keluar dari kampus, maksudnya mungkin berhenti studi begitu ya. Ada yang kasih alasan, tetapi ada juga yang menghilang begitu saja. So we don't know what happened to them. Kadang sampai dicariin sama dosen dan anak-anak organisasi. Oke, saya rasa permasalahan mahasiswa yang keluar asal-asalan atau hilang, oke, perlu dipertegas juga. Baik, terima kasih ya Mbak Salwa ya. Iya, memang itu catatan PR bagi kami mengkonfirmasi sebenarnya kondisi atau alasan seperti apa yang menyebabkan situasi seperti itu, berhenti belajar, berhenti berkomunikasi begitu. Mudah-mudahan ke depannya kami dapat betul-betul mengetahui alasan kasus per kasusnya. Terima kasih Mbak Salwa. Oke, baik. Waktunya tinggal berapa menit Bu Ririn Satya? 3 menit saja, baik. 3 menit. Baik. J. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan mahasiswa? Belum dulu? Lagi pada ngetik, mungkin, Mem. Oh, baik. Lagi pada ngetik ya. Ini aja, saya Ya, sebenarnya Pak Agus mau menyampaikan jadi, sesuatu, Pak Agus, monggo Pak. Ya, satu hal saya mau apresiasi ini, how do I call you? Aceh? Ahmalia Sawa. Gimana, Mem? Aceh, Pak. Saya senang ini ada mahasiswa yang sebegitu care terhadap rekannya sendiri. Ini luar biasa. I appreciate your effort. Oh, ya, yang lain juga bisa juga mencari tahu temannya yang tidak aktif itu kenapa dan seterusnya. Ya terus terang kami sendiri bacanya, tapi memang kadang-kadang ya tadi ya seperti yang ditulis Aceh ini, bahwa ada yang tidak ada alasan yang begitu spesifik. Saya sekali lagi apresiasi. Yang kedua, so appreciate your effort. Mungkin yang lain juga bisa melakukan hal yang sama agar motivasi. Saya sadar betul. Saya 100% sadar, mungkin 200% sadar. Kalau proses online ini memang ada sisi kurangnya, gitu ya. Salah satunya menjaga mood, menjaga motivasi belajar. Ya, karena tidak bertemu teman, tidak ada fun yang bisa dilakukan di kampus dan seterusnya. Dan ini satu hal yang mengharuskan kita, ya mau tidak mau kita mendesain. Selain yang tadi ya, ada kalau kita lebih intens dan seterusnya, itu memang betul, memang harus demikian. Nah, ke depan kita harus bertemu sehingga interaksi lebih baik, kemudian mood untuk belajar, motivasinya gitu juga akan terjaga lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya ini kenapa saya tulis KEP kuliah ya? Sebenarnya ini KEP kuliah mestinya juga motivasinya harus terjaga. Yang coba yang ada KEP kuliah, raise hand. Ya, would you Yang raise hand? raise Kayak hand yang KEP kuliah, kemarin. yang KEP Ya. kuliah ada berapa? Masuk melalui jalur KIP. KEP kuliah 1, 2, 5, 6. Oke. Coba dihitung itu. Oh, cukup banyak. Sudah semua ya? 2, 5 kali 4, 23. Sementara KEP kuliah kita itu kalau kita lagi ini. Itu 2, 3, 4, 5 kali 5, 25. 25 yang di sini 26 ya, 26. Kita KEP kuliah itu sekurangnya ada sekitar 60 ya semuanya. Ya, jadi dengan angkatan yang sebelumnya itu sekitar 60 lebih gitu. Ini sementara ini yang hadir demikian. Apakah ini juga karena moodnya yang kurang atau bagaimana? Tapi saya minta betul yang KEP kuliah ini karena ada tanggung jawab yang lebih mestinya dengan yang lain ya. Partisipasinya lebih, motivasinya lebih. Gitu ya untuk yang KEP kuliah. Sekali lagi saya appreciate rekan Aceh ini luar biasa. Yang lain saya minta demikian. Tadi ada Andrian juga feedback-nya baik. Ya enggak boleh jadi excuse, tapi saya karena ini jadi saya nggak ngikut, saya nggak ikut Zoom dan sebagainya. Ya kalau begitu semua repot nanti ya. Itu saja tambahan dari saya. Nanti mungkin Bu Hilary bisa membuat suatu event atau apalah untuk meningkatkan motivasi atau mood belajar itu apalah bentuknya nanti untuk interaksi ke dalam sendiri atau mungkin kita juga mengundang mahasiswa dari luar atau apa itu saya rasa harus kita hidupkan lagi, entah mau lewat di webinar atau apapun lah yang bisa dilakukan agar interaksi ini lebih intensif gitu, agar fun-nya juga terjaga. Salah satu apa yang dilakukan ke depan saja. Saya kembalikan mikrofon back to Bu Ismi, yuk. Ya, baik. Terima kasih banyak. Maaf, terima kasih banyak Pak Agus. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin sesi untuk mahasiswa ini saya tutup. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada Bapak Ibu dosen atau kepada prodi, monggo kami persilahkan ya, walaupun mungkin acara ini nanti berakhir, tetapi mungkin teringat, oh Bu, saya ingin ke depannya lebih baik dalam hal ini begitu, monggo saya I would welcome all your inputs ya. Baik, terima kasih banyak. Kiranya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu MC kita yang paling cantik, Ibu Ririn Sotia. Microphone is back to you. Thank you, Bu Ririn Sotia. Ya, thank you Bu Ismiati. You're welcome to. Aduh, saya jadi tersanjung. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Imelda Kusumastuti SSMA dan juga Ibu Ismiati SSM Home untuk memandu dalam mid semester reflection tadi. Dan juga terima kasih untuk semua masukannya, tentunya sudah dicatat ya. Semoga kedepannya semua bisa menjadi lebih baik, baik itu bagi Bapak Ibu dosen dan juga bagi mahasiswa, dan bisa terjadi lebih semuanya akan terjadi lebih bagus lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya acara berikutnya adalah pengumuman. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Pak Budi Sutrisno? Iya, saya Bu. Pertama Bu. Ya, terima kasih waktunya. Monggo Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada rekan mahasiswa. Jadi ini sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Jadi saya mengingatkan saja untuk mewakili keuangan, jadi dari bagian administrasi umum dan keuangan, bahwa untuk ujian akhir nanti akan dilaksanakan setelah tanggal 6 ya. Jadi kita di awal bulan itu ada minggu tenang. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir semester itu mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban administrasi
yaitu membayar uang SKS-nya. Ya, kalau ada SPP yang belum terbayarkan ya silahkan dibayarkan. Jadi kalau sekarang masih ada uang ya silahkan dicicil juga boleh ya. Jadi silakan dicicil sehingga nanti tiba saat untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester semuanya sudah lunas gitu. Itu yang khusus untuk keuangan saja. Jadi yang saya sampaikan. Yang kedua tadi perihal mahasiswa yang hilang. Jadi memang ada beberapa yang sudah kami hubungi. Jadi memang ada yang beberapa faktor, khususnya faktor keuangan ya yang menjadi kendala. Itu. Tapi secara keseluruhan kami terima kasih ya, dari bagian saya dari mewakili BAK dan BAU. Itu terima kasih atas masukannya dan juga terima kasih atas partisipasinya untuk aktif ya, untuk mengingatkan juga ke rekan-rekan yang tidak aktif. Itu kami berterima kasih. Jadi di samping kami sendiri juga sudah melakukan komunikasi, tapi kami sangat terbantu kalau memang rekan-rekan mahasiswa ikut aktif mengingatkan teman-teman yang lain untuk tetap aktif. Ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa offline. Terima kasih. Terima kasih Bu masuknya. Baik Pak. Saya Masih adakah untuk pengumuman-pengumuman atau informasi yang lain dari tim marketing? Saya Bu, mungkin dari marketing ingin mengumumkan bahwa hajat penerimaan mahasiswa baru nanti cut off di bulan September. Hajat penerimaan mahasiswa baru ini ada 2 produk yang kami tawarkan di beberapa sekolah. Untuk ini saya menyampaikan informasi kepada para mahasiswa STB Alia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam penerimaan mahasiswa baru sebagai agen penerimaan mahasiswa baru tahun 2022-2023. Ada beberapa imbal jasa yang marketing berikan apabila para mahasiswa bisa memberikan kontribusi mahasiswa baru ke STB Alia Jakarta. Jadi nanti bisa daftar ke bagian marketing, terus nanti kita berikan tools untuk promosi ke calon pengguna STBA, calon mahasiswa baru, dan nanti apabila dari kontribusi mahasiswa baru melakukan deregistrasi, ya kami bagian marketing utama STBA Alia akan memberikan kontribusi uang senilai 1 juta dan untuk yang program reguler dan 300.000 rupiah untuk yang program KIP. Berikut informasi dari marketing yang bisa disampaikan, saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jarod dari tim marketing. Akan ada tambahan lagi dari Pak Nugraha? Ya, terima kasih. Saya ingin memperjelas apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi. Apakah teman-teman melihat screen yang saya share? Apakah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, sip. Ya. Jadi langsung saja, ada banyak hal yang sebetulnya mau kami sampaikan, tetapi langsung to the point saja. Jadi istilahnya kadang teman-teman untuk melakukan branding, memperkenalkan kampus, dan selling, menjual kampus, mencari mahasiswa baru. Nah, dalam hal mencari mahasiswa baru ini, caranya bagaimana? Ya, berbagi cerita. Misalnya teman-teman memiliki pengalaman yang baik di sini, nah ceritakan kepada orang-orang. Istilahnya dari mulut ke mulut ya, tapi sebetulnya bukan dari mulut ke mulut orang. Ya, itu hanya istilah saja. Tetapi hal-hal yang baik dibagikan, kalau ada hal-hal yang buruk disampaikan ke kami gitu. Jadi berbagi cerita. Yang kedua adalah menjadi agen pemasaran. Nah, caranya
bagaimana menjadi agen pemasaran? Gampang saja, jadi nanti teman-teman hanya memposting informasi dari kampus di media sosial teman-teman. Jadi teman-teman pasti, dan saya yakin, punya Instagram, ya generasi Z masa nggak punya Instagram. Hari gini nggak punya Instagram, nggak mungkin kan. Apalagi generasi Z saat ini. Instagram dan TikTok itu paling tidak punya. Kalau generasi kami yang dosen itu generasi Y itu apalagi tua. Tetapi yang sekarang teman-teman pasti punya Instagram. Nah, memposting informasi dari kampus itu di media sosial teman-teman, di Instagram atau TikTok. Dan teman-teman perlu keliling ke sekolah-sekolah. Cukup posting di media sosial, di Instagram, TikTok, atau di status WA. Gampang kan? Nah, itu. Nah, kompensasinya apa? Nanti kalau ada yang membaca postingan teman-teman, kemudian mendaftar ke STB Alia, setiap yang masuk ke STB Alia itu nanti kan ada 2 jalur. Siswa KIP, maka teman-teman yang hanya memposting itu nanti akan mendapatkan 300.000 dari setiap mahasiswa yang masuk register, dalam arti mendaftar dan membayar untuk kuliah. Ya. Kemudian jalur reguler itu baik siang maupun sore, mohon maaf bukan siang ya, tapi pagi ya, reguler pagi maupun sore. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapatkan 1 juta rupiah per mahasiswa yang masuk. Tidak perlu keliling sekolah, tidak perlu apapun, hanya memposting saja. Kalau teman-teman tertarik, itu nanti silakan menghubungi saya atau menghubungi Pak Jarod. Nanti info HP-nya akan saya tayangkan setelah ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak teman-teman untuk membuat video tentang STBA. Apa ya, kuliah 1 bahasa dapat 2 bahasa, atau kuliah dual mode. Jadi teman-teman silakan membuat video apapun, bisa juga video tugas gitu kan. Video tugas misalnya bahasa Prancis nih, nah, dubbing layang-layang putus kayak gitu. Nah, itu kalau memang itu bagus, silakan kirim ke kami. Ya. Nah, nanti kalau kami tayangkan di IG STB Alia, maka nanti ada insentif dari kami. Ya, sekedar imbal jasa. Ada imbal jasa dari marketing untuk teman-teman yang membuat video dan mengirimkan video ke kami. Nah, video ini bisa dibuat sendiri. Ya, maksud saya 1 orang memerankan 2 atau 3 orang dengan 3 bahasa yang berbeda. Atau mengajak teman sebagai partner, bisa teman yang apapun, bisa teman rumah, teman tidur, maksudnya apa, yang kutu yang ada di kamar itu, kamar tidurnya. Istilahnya silahkan membuat video, kemudian kirimkan ke kami. Itu 1. Yang kedua, maksudnya video ya. Yang kedua, video yang ketika teman-teman memposting video tentang kampus ini dan mengetek IG atau TikTok STB Alia Yogyakarta, maka nanti juga akan ada, kalau memang bagus, akan kami tayangkan, akan kami ambil juga untuk kami posting di IG atau TikTok STB Alia Yogyakarta. Tentu saja tetap ada komplementari, dalam arti bahwa ini kami ambil dari IG atau TikTok siapa, nama teman-teman tetap akan kami tayangkan di situ bahwa ini yang membuat adalah ini. Nah, nanti dari situ juga akan kami beri insentif. Ya, oke. Nah, nanti video itu yang dikirimkan, silahkan kirimkan ke saya. Ini yang Pak Nuk ini ya, teman-teman tahu nama saya. Nomor teleponnya ini, atau ke Pak Jarod, nomor teleponnya ini. Nah, silahkan ini di foto ya, silahkan, atau di screenshot. Karena ini nomor penting, bisa memberikan teman-teman semacam uang saku tambahan, gitu ya. Ya,
Oke, sudah ya, ada screenshot ya. Oke, terima kasih. Nama saya jadi terkenal. Nah, ya ini yang tadi ya. Jadi posting di medsos teman-teman dengan mengetek @stbalia_Yogyakarta untuk IG dan TikToknya di @stbalia Yogyakarta. Ini selain itu marketing punya satu tas ini. Kalau teman-teman tertarik, ya ini tas backpack ya. Bisa untuk bawa laptop. Tasnya bagus. Kalau tidak percaya silahkan ke ruangan marketing, dilihat tasnya. Nah, harganya 150.000 satu. Kalau dua menjadi 300.000. Kalau 3 450.000. Ya. Kalau 10 1.500.000. Nah, harga tetap tidak terfluktuasi dengan dolar ya. Nah, kalau teman-teman tertarik atau mungkin dari Bapak Ibu dosen juga tertarik, silakan ngorder ke kami, menghubungi saya atau menghubungi Pak Jarot yang nomornya ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan mewakili marketing, memperjelas dari yang disampaikan Pak Jarot tadi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa atau mungkin juga Bapak Ibu dosen dan karyawan? Tidak ada. Yang itu Pak, saya mau tanya Oh Pak. ya. Waktu itu kan ada juga tuh 4 orang yang sudah taruh di apa sih layangan putus menggunakan bahasa Perancis sama bahasa Korea. Itu kita bisa nagih nggak ya Pak hadiah kita? Oh belum ya? Belum, Oh Pak. ya. Oh belum. Oke. Ya, tolong ingatkan kami. 4 yang kami sediakan itu bukan 4 orang, tapi video. Jadi kalau misalnya ada 4 video ya nanti masing-masing video kami hargai, ada harganya itu. Jadi bukan orangnya. Nanti kalau satu video itu ada 10 orang terus 10 orang, enggak, tapi videonya. Ya. Nanti Aci ya ini ya. Itu siapa ya? Kelihatan. Iya Pak, Aceh Pak. Oke. Firman, Rara sama satunya siapa lupa Pak. Oke. Nanti tolong ada beberapa video ya. Kemudian nanti akan kami susulkan insentifnya. Ya. Siap Pak, Gitu, makasih ya. Pak. Sama-sama, mohon maaf kalau terlewatkan ya dulu. Gak apa-apa Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Baik, Atau terima cukup, kasih mungkin? Pak Nugraha Desianta yang dari tim marketing ya. J, terima kasih Pak. Apabila dari rekan-rekan mahasiswa masih ada pertanyaan, silahkan bisa langsung menghubungi kontak person tadi, nomor HP-nya Pak Nuk ataupun Pak Jarot ya. Baik, demikian tadi pengumuman. Marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya. Jadi masih ada acara halal bihalal. Nanti akan disampaikan sambutan dan ikrar syawalan dari mahasiswa yang akan diwakili oleh Irma Puspitasari. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dan ikrar syawalan dari perwakilan dosen dan karyawan STBalia Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Budi Sutresno. Dan kemudian masih ada lagi sesi foto, nanti ada sesi foto dulu, kita foto-foto dulu, setelah itu ada door prize. Baik, untuk itu marilah kita lanjutkan ke acara halal bihalal. Yang pertama sambutan dan ikrar syawalan dari mahasiswa oleh Irma Puspitasari. Irma Puspitasari, waktu dan tempat kami persilakan. Okay, thank you ma'am for the time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Puspitasari dari S1 Sastra Inggris 2020. Dalam hal ini saya mewakili mahasiswa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Insya Allah pada kesempatan ini kita semua saling memaafkan dan kembali suci. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku mahasiswa dengan berbagai macam karakter yang ada.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan tenaga didik yang telah memberikan kami ilmu dan pengalaman, sehingga kami bisa seperti saat ini. Sekiranya begitu yang bisa saya sampaikan, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya, dan jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you very much Irma Puspitasari. Berikutnya sambutan dan ikrar syawalan dari Bapak Budi Sutrisno MM. Monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kepada sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan ini, baik yang hadir maupun yang masih belum bergabung, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh ketulusan, kami atas nama pimpinan, dosen, dan karyawan STP Alia Yogyakarta mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kupat janure santen, kula lepat nuwun pangapunten. Kupat janure klopo, kula lepat nuwun pangapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep gitu ya. Iya, iya. Ya Pak, masih ada kupatnya lagi kah Pak? Sampun Bu, sampun ditutup Bu. Injen, terima kasih. Baiklah, begitu tadi, demikian tadi sambutan dan ikrar syawalan dari perwakilan mahasiswa dan juga dari perwakilan dosen dan karyawan STP Alia Yogyakarta. Baik, sebelum acara door prize dan juga penutup, kita foto-foto dulu ya. Kita foto dulu, silakan kameranya on untuk semuanya supaya wajahnya yang ganteng dan cantik kelihatan. Foto-fotonya akan dipandu oleh Ibu Ismiati. Baik, monggo kameranya di-on-kan semua. Kangen ya lihat. Kurangnya profilnya, Iya. Monggo di-on-kan semua rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu keluarga besar STP Alia Yogyakarta. Baik, saya mulai dari slide pertamanya. Termasuk Emi oke, termasuk Emi oke. Bu Emi boleh di-on-kan Ibu kameranya. Bu Emi, halo. Mas Andrian, Mas Aksa, Pak Heri. Oke. Ya, udah. Bu Emi nggak ada katanya. Oke, baik. Ya. Saya mulai ya, slide pertama. 1, 2, 3, take. Ya. Slide kedua ya. Siap. Sebentar. Sebentar, uploading. Baik. Baik. Slide keduanya, 1, 2, 3, take. Slide ketiga. Baik. Mari di-on-kan kameranya. Ya. Bu Hesti tidak on. Baik, saya tag ya. Bu Hesti sama saya, Bu. Oh, siap. Oh, ya, ya. Baik, baik.
1, 2, 3, take. Oke, slide terakhirnya ya. 1, 2, 3, take. Baik, Bu Ririn Satya, kiranya sudah selesai proses pengambilan fotonya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Thank you very much, Ibu Ismi. Oke, baiklah tadi setelah sesi foto-foto, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu yaitu door prize. Door prize kali ini akan dipimpin oleh Anissa Olivia Savitri. Anissa, ready? Time is yours. Thank you, ma'am. Good You're morning. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I get to the fun part, I'd like to introduce myself. My name is Anissa Olivia Savitri. As the student of Sastra English S1 from 2022, and I'm also as the Ketua BEM in 2022. You can call me either Anissa or Olivia. Door prize-nya cum laude dong. So, gimana minggu kuliah pertama setelah liburan Lebaran kemarin? Quite impressive. Agaknya kaget Kak, minggu ini udah produktif. Produktif banget ya, apalagi buat aktivis-aktivis kayak Aceh gitu kan. Aduh, aktivis nggak tuh? Rasanya kayak belum move on nggak sih dari liburan kemarin? Ya Kak, saya pengen libur Kak. Belum move on Kak. Gamon nih Kak, gamon. Sama. But either way, responsibilities are responsibilities and the show must go on. Jadi ingat, kita belajar di sini because we have our own destinies to be proceeded kan. So semangat terus ya kuliahnya teman-teman yang sama-sama masih mahasiswa aktif di STB Alia Yogyakarta ini, because if we keep going, we'll only get closer to the ending goal. Pada kesempatan kali ini, karena tadi sudah ada sambutan dari Ketua STB Alia Yogyakarta, terus ada reflection of UTS minggu lalu, terus pengumuman penting lainnya, halal bihalal, and now it's time for us to break the ice and have fun. Jadi pembagian door prize kali ini agak beda dari yang sebelumnya. Aku udah siapin 5 pertanyaan dan akan dari setiap orang itu akan dapat 5 hadiah juga, tapi kalau bisa beda-beda. So to get this, kalian harus bisa raise hand, jawab pertanyaan aku. Nah, siapa orang pertama yang raise hand itu aku bakal pilih, dan kalau misalkan benar dia akan dapat door prize kita. So, are you guys ready for the questions? Ready. Just ready. Dah. Always ready. Oh no. Okay. I'll start with my first question. Yang pertama, apa alamat lengkap STB Alia Yogyakarta? Okay, Kak Andrian. Time is yours. What's the answer, Kak Andrian? Hello. Ini kalau nggak kedengeran kita ganti aja kali ya. Yang lain mau jawab gak ini? Nggak boleh spill gitu dong. Di komen harus aku tunjuk dan jawab secepatnya. Gimana nih? Kak Andrian browsing medium doang. Kepencet dan. Ya. Tapi karena udah di spill sama LT, gimana nih?
kita ganti pertanyaannya aja kali ya. Enggak ya, jangan ya. Itu di luar dari rule kita kan? Jangan ya. Oke, kita ganti pertanyaannya ya. Oke. Cek. Baru nyala sekarang mic-nya. Oke, Andre, what's your question? Answer to my question. Skip. Skip aja. Udah di-spill kok. Ya juga ya. Ya udahlah. Aku udah nyebut dari tadi, tapi mic-ku nggak nyala. Ternyata ada yang nge-spill, ya udah. Ya Tapi udah. taunya cuman Pandian Sari sih. Nah, ini lengkap kok aku mintanya. Aku nggak sih, skip aja. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu when is STBLA Yogyakarta's birthday? Yes, Indra. Well, I think it's pretty hard. I'm gonna say 2000. And the month, I think it was October. Tetot. Ya, salah sekali. Sayang sekali, ternyata salah. So sorry. Let's give the next opportunity to Kak Kartika Ayuhandayani. Hello. Hi. 28th of September 2000. Yes, correct. Aku nanti minta di DM ya nomor teleponnya biar aku nanti kasih door prize-nya ke Kak. Okay, thank you. Thank you. Ketua Dema masa nggak tahu. Ketua Dema. Ketua Dema nggak tahu. Serius? Oh my god. Aduh. Oh, thank you for your information. I did not know. Soalnya yang biasanya, ya udah. Oke, kita pindah aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Agak tegang ya ini. Oke, number 3. Ruang UKM satu-satunya yang ada di dalam kampus sendiri, itu ruang apa? Ruang UKM apa? Ulangi. Itu raise hand-nya dihapus dulu ya. Aku bingung, ada yang minta ulang soalnya. Diturunin dulu tangannya. Oke, pertanyaannya adalah satu-satunya ruang UKM yang ada di dalam kampus itu namanya ruang apa? Ini kayak UKM point. Apa? UKM point. Wah, ini kontradiksi kontradiksi ini nih. Serius. Ayo. Gimana Mbak? Itu udah ada jawaban. Okay, well, honestly, because I thought it was another answer, tapi ternyata ada ya UKM point ya? Ada, jadi ada dua. Ada, UKM point ada, ruangannya tersendiri. Kan. Dikira English Club aja gitu ya. Ayo loh. Ini balik bener English Club aja, ya ampun. Yaudah. Di lantai 2 lagi. Di lantai 2. Pantesan, berarti nggak cuma satu-satu. Efek online nih. Iya, ya makanya. Ampun. Tapi karena Nihaya benar juga sih. Benar juga. Ya udah, nanti aku hubungin Nihaya ya. Thank you. Dapat. Ikhlasin lah, ikhlas. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu
Ada berapa UKM yang ada di STB Alia Yogyakarta pada 2022 officially? Wait, ini udah dibenerin belum ya? Lower hand dulu. Turun dulu. Kayaknya tadi belum pada ini deh. Turunin raise hand-nya. Saya ke kamarku dong. Sebentar. Aku tanya lagi, terus nanti di raise hand. Aku minta itu semua UKM itu disebutin satu persatu dan harus sesuai dengan angka yang kalian sebutkan. Oke? So my question is, ada berapa UKM yang ada di STB Alia Yogyakarta dan apa saja? Oke. Tadi aku lihat Indra Star duluan. Time is yours. Approximately, I think 10. Oh, wrong again. Or maybe 8. Sebutkan. Come on. Sebutkan. Oh yeah, the names, right? Yes. Danjos, Point, EC, ISA, KMK, PMK, Film and Broadcasting, FNB. Did I mention English Club? English Club. Already? You say that. Yeah, music. Yeah. Oh no, someone spilled it. Esports. Probably 10 in total. Oh my god. Somebody spilled it, so. Jadi berapa? Unfortunately, well, I'm answering. So. Unfortunately, your answer is wrong. Me? Okay, so. Yeah. And I got a little. Okay. Thank you for answering. Let's give this opportunity to another person. Sitang? Ya. 8. Sebutkan. KMK, PMK, Poin, ISA, Musik, dan Danjos, FNB, Film dan Broadcasting. Oke, bener ya. 8 ya, dan congratulations. Oke. Nanti aku PC lagi ya. Sip. Oke. Pertanyaan nomor 5. Apa? Sebentar dulu, diturunin dulu dong raise hand-nya. Oke. Pertanyaan nomor 5. Apa Instagram STB Alia Yogyakarta? Oke, kamu Kit. Nah, ini. Instagram STB Alia Yogyakarta. Instagramnya apa ya? Nyari ini mesti nyari. Browsing. Nyari ini mesti. STB Alia Yogyakarta. Aku belum browsing, guys. STB Alia YK mungkin ya. STB Alia YK. Bener nggak tuh? Aku bener tahu. nggak tuh? Padahal tadi ada di presentasi saya. STB Alia STB Alia Yogyakarta. Kayaknya karena Kak Mukit kasih 2 jawaban dan yang pertama salah, jadi kita skip aja ya guys ya. Skip. Thank you. Yang pakai underscore nggak sih? Ya jangan di-spill belum bener jawabannya. Oke, ya Shinta. STB Alia _ Yogyakarta.
Yeay. Oke, Yas, mantap. Yas mewakili aku kan, Yas? Yes, pakai underscore ternyata. Oh, yang itu. Oke, satu pertanyaan lagi apa ya? Belum, aku jangan nanya. Satu pertanyaan lagi. Random banget sih ini, tapi aku tinggal di kos mana di Jogja? Random banget. Gampang banget nih. Nah, aku nggak tahu lah gimana. Katanya sih deket kampus. Iya, deket kampus jawabannya. Iya, kita tahunya gitu ya Pak ya. Kurang mendalami nih. Depan SD. Kurang intelijen nih kita Pak. Apa jawabannya, Sam? Depan SD itu. Namanya. Jangan di SD Pak. Depan SD apa? Nama kos tuh apa? Depan SD dekat kampus. Soalnya di kampus aku itu ada banyak anak STB Alia Yogyakarta dan hampir semuanya anak BEM. Apa? Pokoknya dekat kosnya Tasya dah. Kok deket sih, Kak? Oh, aku tahu. Boleh sekos gak sih? Jangan dijawab dulu. Jadi informannya Ya, mana nih? Iya nih, spesifiknya yang mana nih? Tem bisa sudah tahu jawabannya atau enggak? Kalau enggak tahu specifically, kita skip ke other person ya. Skip. Thank you. Tadi siapa yang itu duluan ya? SD Negeri Congcat apa? Ini kita deh, kanan paling depan tuh layarnya. Namanya aja apa sama alamatnya, Kak? Namanya aja. Kos Idola Putri. Oh my God, bener dong. Jadi ini stalker dia tuh. Bener. Ayo kamarnya nomor berapa? Kamarnya nomor berapa? Udah, jangan main ke kamar gue ya, serem. Thank you for participating the question answer. I had a lot of fun with you guys, and I hope kedepannya juga Kos Putri Indonesia dong. Kita bisa have fun in the things that we're doing here in STB Alia Yogyakarta. Aku izin undur diri. I'll give this opportunity to Miss Ririn Satya. Thank you. Okay, thank you very much, Anissa Olivia. That was awesome. It was really fun. Thank you very much, and congratulations for all the winners ya. Saya like the winners atau selamat ya untuk yang mendapatkan door prize. Semoga di acara ke depan lagi, di acara-acara yang lain, mudah-mudahan door prize-nya tambah deh ya. Jadi lebih seru dan lebih asik dan lebih banyak yang berkesempatan mendapatkan door prizes. Oke, well then, terima kasih sekali untuk seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu, sebelum mengakhiri acara kita pada siang hari ini, tadi pagi udah jadi agak siang ya, hampir jam 12, berarti udah siang nih. Tadi sudah foto-foto juga, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, baik itu dari STB Alia Yogyakarta, terima kasih Bapak Dr. Andes Agus Darwanto MA, kemudian terima kasih Bapak dan Ibu dosen semuanya, terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini, telah kita share hari ini, telah kita sampaikan pada hari ini, semoga semuanya semakin membuat hal-hal yang kita rencanakan berjalan dengan lebih baik, lebih lancar, dan juga lancar ke depannya, baik untuk kampus kita tercinta STB Alia Yogyakarta, untuk dosen dan karyawan, dan juga untuk mahasiswa semuanya.
Kemudian saya selaku MC dan juga mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam saya membawakan acara kita hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari Jumat yang barokah. Sampai ketemu lagi minggu depan di kampus ataupun di online meeting di Zoom. Semoga semuanya sehat, jaga kesehatan selalu, take care, and stay happy and blessed. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone. Terima kasih, Ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Jadi tanggal berapa offline? Kak Andrian. Halo, kenapa? Tanggal berapa ngambil hadiahnya? Enggak, tanggal berapa offline-nya, Mem? Mau maaf ini, Mem. Mulai offline-nya. Kalau yang ini sih di semester depan. Tapi kalau untuk kelas masing-masing nanti menunggu Dosen informasi masing-masing. dari dosen. Oh, begitu. Ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Ma'am. You're welcome. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Nice day. Belum. CN ya. Baik, Ma'am. Oke.